Housegoal, Garuda Asia tumbangkan klub asal Rusia. Sintayong ungkap kelebihan pemain Indonesia dibandingkan naturalisasi. Kondisi terkini Sandy Walsh. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Piala Dunia U17 Indonesia akan segera digelar yang ditandai dengan laga tuan rumah, yakni skuad Garuda melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo. Pekan ini para pemain dan ofisial peserta Piala Dunia sendiri sudah mulai berdatangan. Tim pertama yang mulai datang adalah Timnas U17 Amerika Serikat, di mana hal ini bisa dilihat dari Instagram Orange Range yang berada di highlight WC U17 Orecamps. Untuk diketahui sebelum berlaga di Piala Dunia U17 Indonesia, Timnas U17 Amerika Serikat akan menjalani training center di Bali. Tak hanya Amerika, tim lain yang juga akan melakukan TC di Bali adalah Jepang, Meksiko, Kanada, dan Polandia. Pulang dari Jerman, Timnas U17 menjalani TC lanjutan di Jakarta. Yang belum diketahui sampai kapan TC tersebut akan berakhir. Begitu juga dengan kapan Timnas U17 akan melanjutkan TC di Surabaya. Selain itu, skuad final Timnas U17 untuk Piala Dunia U17 juga belum diputuskan. Yang mana keputusan ini baru akan diambil saat pemusatan latihan atau TC berlanjut di Surabaya nanti. Sementara itu soal latihan, pemain Timnas U17 Muhammad Iqbal Gwijangge mengungkap bahwa timnasnya saat ini fokus memperbaiki kekurangan timnya. Dari catatan tim pelatih saat TC di Jerman memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Timnas Indonesia U17 berhasil menang 4 gol tanpa balas atas Torpedo Bosco U17. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Minggu 29 Oktober malam. Timnas Indonesia U17 berhasil menang 4 gol tanpa balas atas Torpedo Bosco U17. 2 gol Garuda Asia masing-masing dicetak oleh Arkan Kaka dan Nabil Ashura. Sebenarnya, sangat minim informasi mengenai laga tersebut sebab pertandingan uji coba digelar secara tertutup. Adapun TC di Jakarta sendiri berlangsung dari 24 Oktober hingga 3 November mendatang. Fisik Garuda Asia pun digempur habis-habisan selama TC di Jakarta ini. Pasalnya setelah menggelar laga uji coba di malam hari, Bima Sakti langsung menjadwalkan sesi latihan pada Senin 30 Oktober pada pukul 6.45 pagi. Setelah menghadapi Torpedo Bosco, Garuda Asia pun akan dijadwalkan menggelar satu laga uji coba lagi di Surabaya. Nama Choyun Damanik menjadi perhatian ketika ia ikut TC di Jerman bersama dengan Garuda Asia. Performanya terbilang apik. Bahkan di laga pertama membela Timnas Indonesia U17, Damanik berhasil menyumbangkan 1 buah gol. Akan tetapi impian pemain berusia 16 tahun ini untuk membela Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 dikabarkan pupus. Sebab ia dicoret dari skuad. Kabar ini ramai di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Instagram @timnasbola. Menurut laporan itu, Damanik belum memiliki paspor Indonesia. Kabar ini pun membuat Timnas Indonesia U17 hanya akan diperkuat 2 pemain diaspora, adalah Abar Brikik serta Welbor Jardim di Piala Dunia U17. Setelah sebelumnya absen, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali bermain penuh 90 menit saat klubnya di Korea Selatan Jeonnam Dragons menang 3-0. Di sisi lain, alih-alih sebagai bek kanan, posisi aslinya Asnawi beroperasi sebagai bek sayap kiri di laga ini dan tampil penuh. Jeonnam sendiri harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69, di mana Il Sosin harus dihukum kartu merah usai mendapatkan kartu kuning kedua dalam laga tersebut. Namun demikian, klub Asnawi Mangkualam berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-0, yakni di Stadion Gwangyang Football yang rampung pada Minggu 29 Oktober siang. Penyerang Borneo FC Stefano Lillipali tampil ganas dalam lanjutan BRI Liga 1 melawan Dewa United pada Sabtu kemarin, di mana ia berhasil mencetak hat-trick. Gol pertamanya terjadi pada menit ke-24 saat ia tampil sangar mencetak gol lewat tendangan penalti. Sementara 2 lesakan lainnya disumbangkan kala paruh kedua. Tentu dengan performa impresifnya ini, Sintayong bisa melirik lagi nama Lillipali untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia kembali mengalami badai cedera setelah Elkan Bagot, Marcelo, Ivar Jenner. Dan terkini ada nama Egy Maulana Fikri serta Sandy Walsh yang mengalami cedera.
Untuk Sandy Walsh sendiri mengalami cedera saat membela klubnya KV Mechelen dalam laga lanjutan Liga Pro Jupiler. Sandy Walsh terlihat mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya. Dari laporan Sporza dijelaskan bahwa Sandy Walsh mengalami benturan keras di pergelangan kaki, bahkan kaos kakinya berubah warna menjadi merah karena darah. Bahkan pelatih KV Mechelen Steven Defour pun mengaku cedera Sandy Walsh cukup serius. Sementara Egy juga memperlihatkan gestur mengalami rasa nyeri saat ditarik dari luar lapangan, yang mana kemudian digantikan oleh Feby Eka Putra pada menit ke-58. Dengan demikian, para pemain kunci skuad Garuda harus bertaruh dengan waktu. Pasalnya laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal kembali digelar pada November 2023 ini. Proses naturalisasi Jesus dan Nathan Joeon yang akan membela timnas Indonesia terus dikebut. Terkini urusan naturalisasi dua pemain ini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang mana kepastian ini disampaikan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Di lokasi yang sama, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Federasi dan Menpora saling bersinergi untuk bisa merampungkan naturalisasi dua pemain kelahiran Belanda ini. Memang sebelumnya Ketum PSSI menginginkan dua pemain keturunan tersebut sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Termasuk saat skuad Garuda memulai perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI Erick Thohir tidak mempermasalahkan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang kini menjabat sebagai komite penasihat klub divisi 2 Liga Korea Selatan Seongnam FC. Menurut Erick, tugas Sintayong di Seongnam FC tidak akan mengganggu pekerjaannya bersama dengan timnas Indonesia. Kendati begitu, Erick Thohir tetap mengingatkan pelatih asal Korea Selatan ini soal prestasi di skuad Garuda. Terdekat, Sin sendiri akan memimpin timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa waktu lalu, Sintayong tampil dalam tayangan podcast Deddy Corbuzier dan mengungkapkan kelebihan pemain Indonesia dibandingkan pemain luar atau naturalisasi. Menurut Sintayong, pemain Indonesia memiliki kemauan dan kerja keras yang sangat baik. Akan tetapi karena pemain tanah air tidak memiliki power, maka jika ingin mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya, maka harus dilatih fisik dan organisasi, yakni dalam bermain sepak bola. Maka dari itulah butuh suntikan kekuatan dari pemain keturunan. Gelandang Arema FC Evan Dimas belakangan dirumorkan akan pensiun dini pada akhir musim Liga 1 2023-2024. Kabar mengenai nasib Evan Dimas berawal dari cuitan komentator sepak bola nasional, Labeib Sadat. Menurutnya ada pemain asal Surabaya yang akan pensiun di usia produktif. Dikonfirmasi soal pensiun itu, Mulyawan Munial selaku agen Evan Dimas membantahnya. Dia menjelaskan jika kliennya memang tidak masuk skuad karena dalam tahap pemulihan pasca sakit. Informasi dari sang agen juga senada dengan keterangan yang pernah disampaikan oleh dokter tim Arema FC Nanang Triwahyudi, di mana dokter klub menyebut Evan Dimas sempat sakit dan berada di Surabaya. Lebih lanjut, Muli Munial juga membantah dugaan kambuhnya cedera kaki Evan Dimas. Sebab karir ex-Bayangkara FC itu disebut menurun setelah insiden dihajar pemain Vietnam Doan Van Hal di SEA Games 2019 lalu. Pelatih KV Mechelen Steven Defour mengungkapkan cedera mengerikan yang dialami oleh punggawa timnas Indonesia Sandy Walsh, di mana cedera itu didapatnya pada menit ke-45+1 setelah mengalami benturan dengan keras. Setelah benturan itu terlihat warna kaos kaki Sandy pun berubah dari putih menjadi merah. Pada kesempatan ini, pelatih Steven Defour menyayangkan cedera yang dialami oleh Sandy Walsh. Cedera yang sangat mengerikan karena membuat tulang kaki sang pemain terlihat jelas. Setelah pertandingan, Sandy pun membagikan kondisi terakhir yang dialaminya. Melalui foto di Instagram Story, Sandy menyatakan dirinya dalam kondisi baik. Akan tetapi, pemain timnas Indonesia itu juga mengatakan bahwasanya dirinya mendapatkan jahitan atas insiden tersebut. Sandy pun harus bisa pulih dalam waktu 2 pekan. Bila tidak, Sandy bakal absen membela timnas Indonesia. Namun melihat kondisi yang dialami Sandy, tak mustahil buat dirinya untuk segera pulih. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kembali mendapatkan badai cedera jelang menjalani 2 laga prestisius. Menanggapi isu tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan, tim kepelatihan timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Pihaknya mengaku bahwa jumlah pemain yang tersedia masih cukup banyak. Terkait nama-nama yang akan dipanggil, Sumarji belum membukanya. Sementara itu, timnas Indonesia akan melakukan persiapan lebih awal untuk bertandang ke Irak. Boyband asal Jepang J01 mengajak pemain timnas Indonesia yang berkarir di Jepang Pratama Arhan untuk berkolaborasi.
Hal ini merupakan cara boyband tersebut mempromosikan konser mereka yang akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Aksi Arhan sontak mengundang tanya netizen, khususnya para pecinta sepak bola tanah air. Sebab alih-alih beraksi di lapangan hijau bersama Tokyo Verde, dia justru muncul dalam promosi boyband. Sejak bergabung dengan Tokyo Verde, menit bermain Arhan memang terpangkas drastis. Pada musim ini saja, pemain berusia 21 tahun tersebut hanya bermain 3 kali di semua ajang. Terakhir kali Arhan bermain untuk Tokyo Verde adalah pada 6 Oktober 2023 lalu kontra Shimizu S-Plus. Itu pun hanya bermain 10 menit selagi Tokyo Verde menelan kekalahan 0-1 di Liga 2 Jepang 2023.